Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ngopi Channel, channel yang selalu mengedukasi masyarakat Indonesia. Alhamdulillah, di malam hari ini kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan. Hanya saja ciri khas saya kalau tidak memakai peci ya berarti pertanyaannya bersifat pidana atau perdata. Nah, di dalam kesempatan kali ini saya mendapatkan pertanyaan, kemana nasabah harus mengadu katanya ketika kasus yang Ustadz update di status WhatsApp. Oke teman-teman, memang kemarin saya update status tentang masalah yang lagi viral ya di 2021 ini. Nasabah tidak akan diganti uangnya yang jumlahnya sekitar 128 juta oleh salah satu bank di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Saya pun kaget ketika mendengar berita tersebut ya, karena setidaknya saya pun sudah belajar dengan guru pidana saya langsung, dan memang sedikit rumit ketika nasabah ini ingin mengadukan kemana-kemananya gitu kan. Tentunya mungkin yang paling pertama ya kita mengadukan ke bank dulu kan, ke bank yang bersangkutan. Nah, ketika bank yang bersangkutan, yang bikin kemarin kaget itu ternyata si banknya itu mengatakan kami tidak akan bertanggung jawab dengan raibnya uang sebesar 128 juta loh. Kata saya aneh. Kenapa saya katakan aneh? Bahkan aneh banget lah. Nasabah itu adalah orang yang mempercayakan kepada bank untuk menerima uang yang dititipkan. Artinya apa? Artinya bank itu kan jasa orang yang menjaga harta orang lain atau harta milik orang lain atau uang orang lain, maka itu disebutnya jasa kan, jasa keuangan berarti kan. Nah, harusnya beliau benar-benar bertanggung jawab secara total. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Dan tidak boleh ada bahasa kami tidak akan ganti uang nasabah yang raib sekitar 128 juta. Bagi saya itu ya berlawanan dengan ini menurut guru pidana saya juga. Yang pertama, ini bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen itu yang secara umum. Cuman sebenarnya ketika kita kerucutkan lagi itu ternyata ada undang-undang yang lebih mendukung kepada si nasabah tersebut. Contoh misalkan guru pidana saya mengatakan bahwa si nasabah itu dilindungi oleh Undang-Undang 10 1998. Nah, di dalam Undang-Undang 10 tahun 1998 itu secara tegas dijelaskan bahwa bank itu mempunyai kewajiban satu merahasiakan. Merahasiakan artinya apa? Dijelaskan oleh ahli pidana, merahasiakan tentang seluruh data yang dititipkan kepada dirinya. Oke, di lapangan memang betul ketika kita masuk ingin membuat ATM, ingin membuat tabungan, belum lama juga saya ke salah satu bank dan memang KTP dipinta, kemudian KK dipinta dan lain sebagainya, ditanyakan secara komplit alamatnya di mana, ya kan, bahkan dicek secara ketat ibu kandung kamu siapa, bapak kandung kamu siapa. Itu yang saya alami kemarin. Nah, setelah dijawab dengan begitu sesuai fakta, maka kewajiban di dalam undang-undang tersebut si bank itu wajib menutup data kita dan tidak boleh memberitahukan kepada siapapun kecuali ya memang di pasal 41, 42, 43, 44 di Undang-Undang 98 itu jelas, kecuali dengan peristiwa-peristiwa tertentu yang kita tidak bahas melebar ke sana. Kita fokuskan sesuai judul saja, sesuai pertanyaan, harus kemana nasabah ini mengadu. Nah, kemudian kewajiban kita sudah selesai memberikan biodata kita sesuai fakta, dan di sini ada kewajiban bank untuk merahasiakan. Tidak boleh ketika ada orang yang bertanya ya data full seseorang
dan orang tersebut yang menanyakan bukan bagian daripada keluarganya, tidak boleh. Nah, singkatnya gini, dalam undang-undang tersebut itu wajib merahasiakan, kemudian wajib transparansi. Apa sih susahnya? Bank tinggal transparansi, ya kan? Ketika memang nasabah itu merasa hilang uangnya, transparansikan saja. Ya, apa yang terjadi apa yang terjadi kepada si nasabah tersebut, ya kan? Tidak mungkin dong ketika si nasabah itu merasa hilang, kemudian bank itu berargumentasi ada transaksi sah. Di mana transaksi sahnya gitu? Di mana transaksi sahnya sedangkan dia tidak merasa bertransaksi. Nah, tinggal nanti adu argumentasi antara nasabah dan bank. Dan disinilah memang kesulitannya ketika saya sampaikan kepada guru di fakultas hukum saya. Ternyata memang hal tersebut sedikit agak rumit karena harus melibatkan OJK kalau tidak salah, Otoritas Jasa Keuangan ya. Jadi ketika saya perdalam itu, OJK ternyata memang lembaga independen di sebuah negara yang memang disediakan oleh negara untuk mengawasi bank-bank yang ada di Indonesia. Tujuannya satu, untuk melindungi nasabah-nasabah yang ketika terjadi peristiwa seperti saat kemarin-kemarin yang memang viral. Oke, jadi mudahnya laporkan ke bank itu yang pertama. Ketika memang di situ tidak ada pertanggungjawaban bank, kemudian lari kepada polisi ketika pihak polisi. Makanya kan di sini kemarin ada salah satu bank sudah ketakutan ketika si nasabah di salah satu kota mengadukan hasil keringatnya tambal ban, nabung 30 juta kedua tapi hilang, tidak ada. Ketika didatangi ke bank tidak bertanggung jawab, tapi ketika lapor ke polisi di situ ada diskusi panjang dengan polisi, hingga akhirnya BRI mengembalikan salah satu bank di Indonesia itu mengembalikan. Artinya apa? Artinya memang ada orang-orang jahil di dalam bank tersebut. Walaupun saya tidak katakan salah satu bank, saya tidak katakan, gak boleh mencoreng nama baik karena pasal saya. Nah, ketika memang tidak tembus juga di kepolisian, maka menurut guru pidana saya ya di salah satu fakultas hukum, beliau mengatakan ya harus mau tidak mau ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Oke, kita tunggu saja bagaimana berita yang viral kemarin tentang nasabah yang kata banknya tidak akan diganti rugi, dan ini kata saya bertentangan dengan undang-undang yang telah dicantumkan oleh negara Republik Indonesia. Ya, nasabah kuat. Satu, ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang kedua, ada Undang-Undang 10/1998 bahwasanya benar-benar nasabah mempunyai hak untuk menuntut kecurangan yang terjadi di berbagai macam bank. Oleh karena itu, kesimpulan saya, agar tidak terjadi kepada diri kita apa yang terjadi kepada saudara kita beberapa hari yang lalu, 128 juta raib uangnya. Satu, jangan lupa sering-sering cek saldo. Ya, ketika saya kemarin langsung turun ke lapangan lagi ke orang yang sering pergi ke bank. Ternyata memang betul, beliau kan salah satu usaha besar lah di Kota Bogor atau di Kabupaten Bogor. Ya, beliau usaha keramik. Kemudian saya menanyakan, apakah pernah terjadi kepada diri Anda? Pernah. Saya transfer 25 juta di salah satu bank kepada salah satu bank, tidak masuk. Untung saya langsung cek katanya, sehingga saya langsung laporkan. Nah, di situ alhamdulillah dengan diskusi panjang akhirnya dapat. Begitupun dengan teman saya di Cianjur, beliau hilang 11 juta, diskusi panjang dapat. Artinya apa? Di sini sering terjadi. Ya, bagaimana mungkin akan dipercaya oleh masyarakat kalau memang kasus seperti ini sering terjadi. Kesimpulannya ya, sekali lagi, sering-seringlah cek saldo. Yang kedua, sering-sering cek mutasinya. Kemudian jangan lupa tuh di print buku tabungannya. Jangan nabung. Maksudnya nabung gini, nabung melalui ATM, mesin ATM, store tunai itu kan. Ya, sering kan sekarang. Tapi jarang juga di print. Nah, itu akan berpengaruh nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini dan berasa bertambah ilmunya dengan video ini, silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe, like,
share, and comment. Jangan lupa subrek. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.